Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyahidin al-kiram dimanapun Anda berada. Semoga selalu Allah titipkan kebahagiaan, keberkahan dalam hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah cinta, di mana cinta yang tumbuh dari pengorbanan, ada cinta yang datang dari pilihan, dan ada cinta yang datang langsung dari langit. Tanpa lamaran, tanpa restu dari bumi, tapi penuh rahasia dan pelajaran. Sayyidah Zainab binti Jahsh. Beliau bukan wanita biasa. Beliau adalah sepupu Rasulullah Muhammad SAW. Namun jalan cintanya tidak mudah. Beliau mencintai bukan karena dunia, tapi karena iman, sabar, dan penyerahan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah beliau bukan hanya kisah rumah tangga biasa, tapi kisah tentang pergeseran hukum, kisah adopsi yang dibatalkan, dan kisah cinta yang dirancang bukan oleh hati manusia, tetapi oleh Zat yang Maha Tahu kebutuhan jiwa. Namanya adalah Sayyidah Zainab binti Jahshi bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadiyah. Seorang wanita Quraisy dari kabilah Asad yang memiliki nasab mulia. Kemudian ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi kandung Rasulullah Muhammad SAW dari pihak ayah. Maka Sayyidah Zainab bukan hanya sepupu, tapi juga wanita yang tumbuh di sekitar wahyu. Dekat dengan kenabian, dekat dengan akhlak kenabian sejak kecil. Beliau adalah gadis yang berwibawa, terjaga dan bersemangat dalam ibadah. Beliau dikenal suka berpuasa, gemar sholat malam, dan memiliki pandangan tajam dalam menilai kebenaran. Ketika Islam datang, beliau langsung menyambutnya bersama keluarganya. Beliau hijrah ke Madinah dan menjadi salah satu wanita pertama dari kalangan Quraisy yang berhijrah secara terang-terangan. Di Madinah, Allah menurunkan syariat baru yang akan mengubah wajah dunia, bahwa anak angkat bukan seperti anak kandung. Maka untuk menghapus sisa budaya jahiliyah ini, Allah ingin menurunkan hukum itu melalui kehidupan Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Maka Rasulullah dengan penuh kasih dan hikmah menikahkan Zainab binti Jahshi dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu an, mantan budaknya yang kemudian menjadi anak angkat dan sangat beliau cintai. Sayyidah Zainab awalnya berkeberatan, bukan karena Zaid buruk akhlaknya, tidak, tapi karena masyarakat saat itu menilai kedudukan sosial sebagai kehormatan utama. Namun akhirnya beliau tunduk bukan pada manusia, tapi pada perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah pelajaran Zainab, bahwa ketaatan kepada Allah seringkali harus menekan rasa. Pernikahan itu tidak mudah, dan dua insan yang sama-sama bertakwa, tapi beda latar, beda harapan, beda jalan batin. Tidak ada cacian, tidak ada kekerasan, tapi juga tidak ada keserasian. Hingga pada akhirnya pernikahan itu berakhir. Zaid menceraikan Zainab, dan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih tinggi dari cinta biasa. Setelah perceraian antara Zaid dan Zainab, Rasulullah Muhammad SAW merasa berat untuk melamar Zainab. Bukan karena tidak cinta, bukan karena ragu, tapi karena rasa malu di hadapan manusia. Zainab adalah bekas istri dari anak angkatnya sendiri. Dan masyarakat Arab pada saat itu menganggap anak angkat seperti anak kandung. Maka menikahi mantan istri anak angkat adalah aib besar. Sesuatu yang akan memancing fitnah, sesuatu yang akan memancing pembicaraan dan tekanan sosial yang keras. Tapi Allah Ta'ala turun tangan, bukan hanya membela, tapi menetapkan langsung pernikahan itu dari atas 7 langit. Allah berfirman,
Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha liyakuna 'alal mu'minina kharajun fi azwaji adiyaihim inna watara wa kana amrullah maf'ula. Maka ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya terhadap Zainab, kami nikahkan engkau ya Rasulullah dengannya, agar tidak ada keberatan bagi orang-orang beriman untuk menikahi mantan istri anak-anak angkat mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Tidak ada wali, tidak ada ijab kabul, tidak ada mahar yang diumumkan, karena Allah sendiri yang menikahkan mereka. Sebagian mufassir berkata, beliau satu-satunya wanita yang dinikahkan langsung oleh Allah tanpa utusan, tanpa wali, dan tanpa saksi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kabar itu kepada Zainab, beliau menangis. Bukan karena ragu, tapi karena terharu. Karena beliau menyadari bahwa segala luka yang beliau lalui ternyata adalah jalan menuju takdir yang paling mulia. Maka di hari itu beliau bersujud syukur dan berkata, Allah yang menikahkanku dari atas langit yang ketujuh. Tak ada pesta, tapi ada langit yang bersaksi. Tak ada pelaminan, tapi ada wahyu yang mencatat. Setelah menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidah Zainab menjadi bagian dari rumah yang penuh cinta dan penuh wahyu, tapi juga penuh ujian dan rahasia kenabian. Beliau adalah istri yang sangat berbeda dalam kedewasaan, berbeda dalam keberanian, berbeda dalam kedekatan. Sayyidah Zainab dikenal sangat tegas dalam prinsip, tapi lembut dalam hati. Beliau adalah wanita yang mendalam ilmunya, kuat puasanya, rajin tahajudnya, dan tidak pernah mengemis cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan manja. Ketika para istri Nabi berlomba untuk mendapatkan perhatian, beliau berkata dengan jujur, aku tidak seperti mereka. Allah yang menikahkanku dengan beliau dan aku bersyukur dengan itu. Namun, kedudukan itu bukan tanpa ujian. Cemburu di antara para istri Nabi adalah kenyataan. Dan Sayyidah Zainab termasuk yang paling pecemburu. Bukan karena angkuh, tapi karena rasa hormatnya kepada cinta. Dalam suatu riwayat, beliau pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah, aku tidak menyamaimu dalam kecantikan, tapi tidak ada satupun di antara kalian yang sebanding dengan kemuliaanku. Karena Allah yang menikahkanku dari atas langit. Dan Rasulullah pun bersabda, Inna Zainab awwa. Sesungguhnya Zainab itu adalah seorang yang banyak kembali, tunduk dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah Nabi, Sayyidah Zainab tidak dikenal karena lelucon, tidak juga karena kisah romantis yang viral, tapi karena ibadah, zuhud, dan kehormatan yang tidak pernah dipamerkan. Diriwayatkan beliau tidak pernah menyimpan makanan lebih dari 1 hari. Dan jika menerima sesuatu, beliau akan menyedekahkannya di hari yang sama. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada para istrinya, yang paling cepat menyusulku setelah wafatku adalah yang paling panjang tangannya. Para istri pun menafsirkan itu dengan ukuran fisik. Namun ternyata yang paling cepat menyusul Nabi adalah Zainab, karena beliaulah yang paling dermawan dan banyak bersedekah. Sayyidah Zainab hidup lama setelah wafat Rasulullah Muhammad SAW, namun tidak lama dalam gelombang fitnah umat. Karena sebelum zaman penuh keguncangan itu datang, Allah telah memanggilnya dengan lembut. Beliau wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sekitar tahun 20 Hijriah, di usia yang disebutkan sekitar 53 tahun. Sayyidina Umar sendiri yang mensolatkan jenazahnya. Sebuah penghormatan dari seorang khalifah kepada wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Seperti langit yang menjaga cahaya dengan penuh kelembutan. Saat beliau wafat, tidak ada harta yang diwariskan. Tidak ada perhiasan. Tidak ada rumah yang mewah. Yang ditinggalkan hanyalah nama yang harum. Doa fakir miskin yang pernah menerima sedekahnya. Dan ayat dalam Al-Quran yang abadi menyebut kisahnya. Maka benarlah
Sabda Rasulullah Muhammad SAW, yang paling cepat menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Dan Zainablah orang pertama dari ummahatul mukminin yang wafat setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Wafatnya bukan tragedi, tapi penegasan dari langit bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh waktu atau jumlah kisah, tapi oleh kedalaman iman dan keteguhan jiwa. Hingga kini namanya tetap dibaca dalam mushaf-mushaf para hafiz. Kisahnya tetap didengungkan dalam madrasah ilmu. Dan teladannya tetap hidup dalam hati yang mengenal sabar dan derma. Kisah beliau bukan kisah cinta biasa. Ini kisah tentang harga diri yang diuji oleh kehendak ilahi. Tentang bagaimana cinta bisa datang lewat jalan yang tidak disangka. Dan kehormatan tak selalu hadir di tengah keramaian. Jika engkau perempuan yang pernah merasa tak dihargai, Zainab pernah diminta menikah dengan lelaki yang masyarakat anggap di bawahnya. Namun beliau tunduk bukan karena lemah, tapi karena tahu ketaatan kepada Allah lebih tinggi dari kehendak pribadi. Jika engkau pernah merasa ditinggalkan setelah berjuang, Zainab menjalani pernikahan yang tidak mudah. Beliau diceraikan dalam kebaikan, namun ternyata Allah sedang menulis takdir yang baru, yang lebih agung, pernikahan dari langit. Jika engkau ingin tahu makna kehormatan sejati, Zainab tidak bersaing lewat kecantikan atau sanjungan, tapi Allah sendiri yang meninggikannya, bukan lewat panggung manusia, melainkan dengan wahyu yang hidup hingga akhir zaman. Jika engkau ingin tahu apa itu harga diri, Zainab tidak menyombongkan nasabnya, tidak juga membalas cemburu istri-istri Nabi dengan kata-kata kasar, tetapi beliau tahu di mana tempatnya berdiri dan menjaga kehormatannya seperti malaikat menjaga ayat-ayat Allah. Jika engkau ingin tahu makna yang paling panjang tangan, Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa istri yang paling cepat menyusul beliau adalah yang paling panjang tangannya. Para istri menafsirkan secara fisik, tapi yang dimaksud adalah yang paling banyak sedekah. Dan Zainab, orang pertama dari istri Rasulullah Muhammad SAW yang wafat setelah beliau, karena tangannya paling ringan untuk memberi dan hatinya paling ringan untuk melepaskan. Maka siapapun kita, entah laki-laki atau perempuan, entah orang biasa atau berdarah bangsawan, jika kita pernah menundukkan ego demi Allah, jika kita pernah kehilangan sesuatu demi ketaatan, jika kita pernah memberi lebih dari yang kita punya, barangkali kita sedang meniti jalan yang sama dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Alhamdulillahilladzi yahtaru li'ibadih ma yurabbi qulubuhum wa yarku'uhum darajatin bima yadhunnun nas annahu nuqsan. Segala puji bagi Allah yang memilihkan untuk hambanya hal-hal yang mendewasakan dan meninggikan mereka dengan hal-hal yang disangka manusia sebagai kekurangan. Salamun ala zahidah as-sabirah allati zawwajaha Allahu li nabiyyih wa ja'ala fi qissatiha hikmah lil alamin. Salam atas wanita zuhud dan sabar yang Allah nikahkan dengan nabinya dan menjadikan kisahnya sebagai pelajaran bagi seluruh dunia. Wassalamu ala man ittaba'al huda wa rahmatullah wabarakatuh.